Baik, selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang historiografi Mesir ya, terutama di masa Mesir kuno. Nah, yang akan kita pelajari adalah writing tradition atau tradisi penulisan di Mesir kuno. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada gambar di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh hieroglif ya, yang berasal dari Mesir, diperkirakan sekitar 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi jauh sebelum Yunani Romawi ya, itu kan sekitar abad ke-4, abad ke-3 atau mungkin bahkan abad ke-5 sebelum Masehi. Ini 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, apa yang unik dari tradisi penulisan di Mesir ini? Berdasarkan sumber yang adik-adik baca kemarin dari buku Oxford History of Historiography, itu kan sudah dijelaskan di sana bagaimana tinggalnya, kemudian bagaimana di Mesir ini ada berbagai macam situs yang sebenarnya itu memuat cerita sejarah di dalamnya, dalam situs tersebut gitu ya. Nanti contohnya apa saja akan kita bahas. Oke. Nah, salah satu hal yang menarik dari tulisan atau tradisi tulisan di masa Mesir kuno ini adalah Manetho text ya. Jadi Manetho ini seorang pendeta dari Mesir ini sekitar tahun 200-an sebelum Masehi ya. Ini ada keterangannya ya, 285 sampai 246 sebelum Masehi. Dan menariknya dia ini menulis sejarah di Mesir itu menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Yunani dan juga bahasa Mesir itu sendiri dengan huruf hieroglifnya ya. Kalau di Yunani itu seperti ini dulu, nah kalau di Mesir itu ya hieroglifnya seperti ini, atau ya, huruf piktograf ya, huruf seperti gambar. Nah, kemudian cerita yang ada di dalam Manetho text ini, atau mungkin ya tulisannya Manetho ini berisi sejarah, tapi sejarahnya itu naratif. Maksudnya sejarah kronik raja-raja, kemudian narasi sejarah perang, kemudian ada juga sebagian yang bercerita tentang anekdot atau cerita lucu pada saat itu. Tapi pada dasarnya yang diceritakan itu adalah peristiwa-peristiwa penting saja yang ada di kerajaan, sama seperti pada saat di Mesopotamia ya, minggu lalu kita pelajari. Nah, yang menarik di sini, kenapa ditulis menggunakan huruf Yunani dan juga Mesir ya. Jadi ada dua huruf yang digunakan di sini dan dua bahasa yang digunakan. Karena saat itu Mesir dikuasai oleh Alexander the Great. Ketika tahun 200-an sebelum Masehi itu Mesir ditaklukkan oleh Alexander the Great, dan juga dia juga membawa pengaruh-pengaruh dari Emporium Yunani dan Romawi ya, kayak gitu. Nah ya, dan juga yang menarik lagi itu ada salah satu sejarawan namanya John Dillery menulis di jurnal
Papirologi pun epigraph. Waduh, ini jurnalnya orang Jerman sepertinya ya. Di tahun 99 itu dia nulis bahwasanya the first Egyptian narrative history. Jadi sejarah naratif dari orang-orang Mesir yang pertama kali itu seperti apa. Nah, itu dihubungkan dengan Manetho teks ini dan juga historiografi dari Yunani. Ini relatif lebih mudah daripada tulisannya Herodotus, History of Persian War tahun 400-an sebelum Masehi. Ini tahun ke 280-an ya sebelum Masehi. Kalau sebelum BC itu before Christ ya, sebelum Masehi. Nah, kenapa kemudian tulisan ini dianggap sebagai historiografi yang pertama? Apakah ketika ada nuansa pengaruhnya dari Eropa, dari Yunani, dari Romawi, atau mungkin dari kekaisaran Alexander the Great itu, ini kok kemudian dianggap sebagai historiografi pertama? Nah, bagaimana nasib tulisan sebelum itu? Ada nggak? Ada ya. Jadi berbeda dengan Mesopotamia yang adanya sejak 4000 atau mungkin 3000 tahun sebelum yang lalu. Nah, sebenarnya kehidupan di Mesir ini, di lembah sungai ini itu ada pendapat yang ngomong itu sejak 5000 tahun yang lalu, ada juga yang ngomong 5000 tahun sebelum Masehi ya, before Christ. Atau ada juga yang ngomong 6000 tahun 6000 ya sebelum Masehi gitu. Tapi kita pakai yang inilah. Saya juga nggak tahu, saya bukan ahlinya sejarah Mesir. Kita pakai yang 5000 sampai 3000 sebelum Masehi. Kenapa dibatasi tahun 3000? Karena setelah tahun 3000 menurut Oxford History of Historical Writing itu sudah ada dinasti-dinasti atau sudah ada semacam kekaisaran kekaisaran awal gitu ya. Dia ada tulisannya early dynasty in Egypt gitu ya. Nah, makanya sebelum adanya dinasti itu sebenarnya semacam kekuasaan wilayah ya di Mesir sebelah utara ya, di hilir sungai Nil, dan juga Mesir sebelah selatan ya, di hulu sungai Nil. Nah, saat itu ditemukan pisau kuno. Jadi pisau kuno ini di sini dituliskan Ripple Flint knife. Jadi semacam pisau dari batuan gitu lah. Batuan yang dihaluskan atau mungkin kayak zaman prasejarah, tapi ini lebih lebih mempunyai nilai estetis yang tinggi karena di gagangnya ini dari gading gajah atau tulang binatang lainnya biasanya, dan ini ada tulisan-tulisannya adik-adik ya. Panjang keseluruhan 23,4 cm, jadi ya segini ya, 23,4 ya. Kemudian handle-nya 9 cm. Isinya itu kronik itu kayak cerita, tetapi hanya cerita saja, urutan peristiwa. Itu kronik perburuan atau mungkin penaklukan binatang, sama seperti zaman prasejarah yang ditulis di dinding gua, tapi dia ini di handle-nya atau di gagang pisaunya, ditulis di sana. Kemudian di sana juga ditulis ya, di gagangnya itu ada bagaimana raja itu menguasai wilayah-wilayah tertentu, ekspansi kemana saja. Pokoknya tentang keagungan raja. Ya namanya juga periode ini ya sebelum dinasti. Jadi raja-raja lokal itu
antara Mesir sebelah utara dan Mesir sebelah barat itu belum dijadikan satu gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut Narmer Palet gitu ya. Narmer Palet ini apa ya, semacam palet batu ya, batu yang ya nggak besar sih ya, tingginya ya kayak ya, setengah meteran lah. Nah di sini keterangannya kok setengah meter, oh iya ya sekitar setengah meter ya, di sini setengah meter lebih lah, 64 cm ya. Ini menandai dinasti Zero atau dinasti pertama ya di Mesir, yaitu sekitar 3000 tahun 3000 atau 3200 gitu. Nah itu munculnya dinasti pertama yang apa namanya, pembentukan satu kerajaan yang pasti, karena sebelum tahun 3000 itu ya, mulai tahun 5000 sampai 4000 itu ada dua kayak semacam dua wilayah yang masing-masing dipimpin oleh satu, kalau di Indonesia satu kepala suku gitu, itu saling saling perang dan belum menjadi satu kerajaan utuh atau satu dinasti utuh ya. Orang menyebutnya itu Upper Egypt versus Lower Egypt ya ini. Jadi ini salah ini Egypt ya. Jadi kedua wilayah ini saling menaklukkan dengan ketua sukunya sendiri-sendiri, dan itu masih dalam bentuk gambar yang ya belum saya juga nggak ngerti ini artinya ya. Yang jelas penaklukan terhadap intinya penaklukan terhadap daerah lain kayak gitu ya, dan membentuk satu wilayah, satu dinasti dengan satu raja kayak gitu. Nah kemudian, ketika memasuki tahun 3000 sebelum Masehi atau sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, banyak sekali ketika sudah dibangun dinasti-dinasti ya. Ini kan awal mula periode dinasti ya. Itu banyak sekali dibangun monumen, makam, kemudian candi, arca, kemudian prasasti-prasasti atau inskripsi ya, yang di dalamnya itu walaupun candinya itu sangat besar ya dan tinggi seperti ini, itu digambari hieroglif dan apa namanya, piktograf ya, ada gambar, ada juga hieroglif huruf aslinya gitu. Itu tidak tidak hanya gambar dari, tapi isinya itu cerita. Dan lagi-lagi saya di sini tidak bisa menceritakan banyak terkait hieroglif yang ada di sini. Mungkin nanti adik-adik silakan melihat di apa namanya, National Geographic di YouTube, itu ada penelitian tentang apa namanya, The Lost City of Egypt ya. Jadi cerita-cerita tentang kota-kota lama di Mesir kayak gitu. Nah keterangannya di tembok-tembok ini ya, di dindingnya, di pilar-pilarnya maupun di makamnya itu berisi tentang ya epos itu cerita perang kayak gitu ya, cerita perang, cerita apa namanya, hubungan raja antar raja gitu kan, raja dengan apa namanya, permaisuri dan keluarganya kayak gitu. Pokoknya yang dibahas adalah peristiwa penting dan orang besar ya, intinya itu peristiwa penting dan orang besar dan perang ya. Dan ini yang kemudian disebut sebagai istilah sentris ya, sifat dari tulisan-tulisan yang muncul saat itu di dinding-dinding maupun di makam maupun di monumen itu sifatnya istilah sentris, karena apa ya, untuk menunjukkan bahwasanya ini benar-benar royal monument atau monumen kerajaan yang patut dibaca mungkin ataupun patut diingat oleh semua orang ya, tentang kejayaan raja, keluarga raja, penaklukan raja dan lain-lain.
Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, itu isinya autobiografi ya, dalam bentuk inskripsi. Autobiografi ini adalah tulisan biografi tapi yang dibuat oleh raja itu sendiri ya. Kalau biografi bukan autobiografi ya. Kalau biografi itu seorang raja yang ditulis oleh orang lain ya, namanya biografi. Tapi kalau autobiografi, seorang raja menulis sejarahnya sendiri, menulis ceritanya sendiri, sampai dari mulai lahir sampai dia mungkin nanti mengimajinasikan kematiannya seperti apa. Isinya seperti itu di early dynasty period, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya di tahun-tahun 2000-an sebelum Masehi, masih sebelum Masehi, ada yang menarik di sini, yaitu di Palermo Stone ya. Palermo Stone di internet banyak ini keterangannya, silakan dicari. Dinasti pertama tadi tahun 3000-an, sekitar 3200 sebelum Masehi. Nah, kalau Palermo Stone ini diperkirakan sejak 2350 sebelum Masehi. Jadi keterangannya dalam buku Oxford History of Historiography itu di akhir dinasti kelima. Kemudian isinya itu apa saja. Jadi ada angka tahun dan juga annals. Annals itu sejarah ya. Annals atau kronik ya, kronik sejarah. Dan ini di tahun 2000-an ini sebenarnya isi atau substansi terkait angka tahun dan juga sejarahnya itu sudah cukup bagus. Caranya menarasikan tidak seperti yang sebelumnya tadi ya, itu hanya ditulis dan dipahat di candi-candi, kemudian di piramid, kemudian di dinding kerajaan, pilar. Nah, namun di tahun ini sudah memakai media batu hitam dari Mesir ya. Ini batuan ini kuat dan ketika dituliskan ini akan sampai sekarang ini masih ada tulisannya, jadi lama sekali. Dan isi lainnya itu sama, tentang self biografi atau autobiografi. Dan dari tahun 2300-an ini mulailah ditulis king list atau daftar raja-raja, maksudnya susunan raja-raja atau mungkin kronik raja-raja ini turunannya siapa. Mungkin ada pernah melihat ya, misalnya Ken Aron menurunkan siapa, Anusapati, kemudian ada Jaya dan lain-lain. Jadi semacam garis keturunannya seperti itu, garis keturunan raja. Kemudian beberapa raja yang memerintah siapa saja, makanya disebut sebagai king list ya. Rajanya siapa saja saya juga hafal ya. Dan yang paling penting juga ada militer dan sosioekonomi ya. Banyak tulisan juga di dalam Palermo Stone ini terkait perangan, kemudian perdagangan, yang sebenarnya cerita sejarah tentang perdagangan dan peperangan ini yang berhubungan dengan raja, tapi yang berhubungan dengan rakyat ini justru ya mungkin belum nampak di sini. Soalnya hingga saat ini belum ada tulisan yang memaparkan bahwasanya isi dari tinggalan-tinggalan Mesir lainnya yang ditemukan itu berbicara tentang perdagangan atau kondisi sosial masyarakat biasa atau rakyat jelata. Nah, sama istana sentrisnya seperti periode dinasti yang pertama. Nah, setelah itu, nah ini ya, mohon maaf. Setelah perjalanan waktu yang cukup panjang, ribuan tahun, ternyata pengaruh ekologi itu yang ada di Mesir ini sangat mempengaruhi terhadap ini tinggalan-tinggalan tulisannya ya, bahkan tinggalan historiografinya. Karena
peradaban di Mesir itu mengikuti sungai Nil ini adik-adik. Nah ini yang berwarna ini. Nah, ini kan gurun Western Desert ya. Ini mengikuti ini. Nah ini dan kursornya ini ya terlihat. Jadi ini sampai ke Laut Mediterania. Nah ini Laut Merah ya. Di Laut Mediterania atau Laut Tengah. Jadi peradabannya mulai dari piramid, monumen, kemudian makam-makam raja, kemudian candi-candinya saat itu mengikuti ini. Jadi karena kondisi situs-situs tersebut dekat dengan sungai ini itu rawan hilang dan preservasi yang dilakukan oleh orang-orang Mesir sendiri itu ya tergolong buruk kalau menurut penulis ya yang di Oxford History of Historiography, karena banyak juga beberapa tinggalnya dibawa ke museum di Inggris, pokoknya di daerah Eropa sana, dan ya nggak tahu kembali atau enggak, ya sama kayak di Indonesia, di Nusantara yang beberapa arca atau mungkin tinggalan-tinggalannya dalam bentuk historiografi tradisional itu dibawa ke Belanda, di Leiden. Nasibnya sama. Nah, kemudian saat ini sudah banyak permukiman warga ya, di sekitar ini. Jadi gimana kalau sudah banyak permukiman kan sulit untuk kayak melakukan ekskavasi atau penggalian. Dan yang paling terakhir, ekologinya itu gurun, lingkungannya gurun. Jadi kalau di sini sudah gurun, anginnya ke timur, wes alamat. Makanya banyak sekali tinggalan-tinggalan di Mesir itu yang terkubur di gurun pasir. Nah ini ada jadi tentang tulisan-tulisan di Mesir dan juga kebudayaannya. Hieroglifnya itu seperti ini. Jadi ada makanya disebut sebagai piktograf itu gara-gara sebenarnya ini gambar yang saya sendiri juga nggak ngerti mengartikannya seperti apa ya. Kayak gini. Maaf. Jadi seperti burung ini saya juga ngerti ya. L ini lion, M owl. Nah kayak gini lah. Saya nggak juga ngerti caranya menulisnya, tapi mereka yang ngerti ini penafsirannya perlu lebih dalam ya. Kemudian untuk nomor-nomor kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 ya. 10 kayak gini, 100 kayak gini, 1 juta kayak gini. Wah, 100.000 kodok ya 1.000, 10.000. Nah, ini mereka saya pikir sudah maju karena mereka sudah bisa membuat angka sendiri dan membuat tulisan sendiri, dan ini agak mundur ketika Mesir dikuasai oleh Alexander the Great karena sudah mulai ada perpaduan di sana antara bahasa Latin dan juga bahasa Mesir sendiri dan juga huruf-hurufnya, dan tadi seperti tulisan yang dianggap historiografi awal itu tentang Mesir ya, tulisannya Manetho teks ini. Jadi ini kayak pengaruh Yunani itu sudah sangat banyak di sana, dan ya mungkin saat ini sudah jarang yang bisa menulis hieroglif gitu ya.
malah seperti sama seperti Indonesia yang jarang yang bisa nulis Moncologo, sekarang ya menggunakan Latin semua, niru Eropa. Nah itu kan sangat Eropa sentris ya. Jadi intinya sebenarnya sebelum orang-orang Yunani atau Romawi menguasai Mesir ya, sebelum Herodotus juga menulis sejarah perang Persia, sudah mempunyai sejarah tersendiri dari pengalaman yang saya jelaskan tadi, tinggalan-tinggalannya, huruf-hurufnya kayak gitu. Nah, namun saat ini mungkin sama seperti di huruf paku yang ada di Mesopotamia, gitu ya. Hanya dia anggap sebagai sumber sejarah daripada historiografi pada zamannya. Dan saya pikir di Mesir ini sudah mempunyai historiografi sejak tahun 3000, bahkan sebelum 3000 sebelum Masehi ya. Namun historiografinya lagi-lagi saya tekankan di sini adalah historiografi pada zamannya ya, jenis historiografi pada zamannya, bukan historiografi seperti saat ini ya, yang ada kritik ya, ada sebelum nulis historiografi kita harus memilih tema, menentukan tema, mengkritik sumber, interpretasi dan lain-lain. Dulu masih historiografinya ya masih ditulis sesuai ini apa adanya ya, dapatnya sumber apa tulis aja kayak gitu ya. Itu kalau dari saya ya. Kalau adik-adik tertarik mengkaji historiografi Mesir kuno, silahkan mengunjungi website berikut ini, tinggal klik saja, nanti sudah saya share di apa namanya, di chat. Oke, sepertinya saya sudah ngomong setengah jam ya, jadi demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada yang